Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di perkuliahan metode perancangan program, masuk di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang developing an algorithm. Berarti yang akan dibahas yaitu tentang pengembangan dari sebuah algoritma atau bagaimana kita mengembangkan sebuah algoritma. Tujuan dari materi di pertemuan ketiga ini yaitu to introduce method of analyzing problem and developing a solution. Jadi memperkenalkan metode dalam menganalisis sebuah masalah dan bagaimana mengembangkan solusinya. Kemudian to develop simple algorithm using the sequence control structure, untuk mengembangkan algoritma sederhana menggunakan struktur kontrol dari sequence. To introduce method of manually checking to develop solution. Jadi mengenalkan metode bagaimana melakukan checking manual ya, pengujian secara manual dalam mengembangkan solusi. Yang pertama kita lihat defining the problem, jadi mendefinisikan masalah. Langkah pertama dan salah satu langkah yang paling penting ya, yaitu mendefinisikan masalah. Ini adalah langkah awal ketika kita mau membangun sebuah sistem informasi atau merancang suatu program. Kita harus menganalisis dulu masalah yang terjadi di dalam sistem yang berjalan saat ini itu seperti apa. Ini melibatkan membaca dan membaca ulang masalah dengan cermat sampai kita benar-benar memahami apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan. Jadi setelah kita menganalisis suatu masalah, mendefinisikan masalah, kita lakukan, kita baca lagi secara seksama ya, berulang-ulang terus sampai benar-benar masalah itu kita ketahui, kita pahami, dan kita tahu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cukup sering informasi tambahan perlu dicari untuk membantu menyelesaikan setiap ambiguitas atau kekurangan dalam spesifikasi masalah. Dan untuk membantu analisis awal ini, masalah harus dibagi menjadi 3 komponen yang terpisah, yaitu adanya input, output, dan juga ada proses. Yang pertama ada input, kita harus tahu sumber data yang ada di dalam suatu masalah tersebut, apa aja. Jadi punya daftar sumber datanya nih, apa saja yang termasuk ke dalam inputan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian ada output, kita buat daftar output yang dibutuhkan. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus mempunyai suatu keluaran ataupun output yang memang bisa menyelesaikan masalah itu apa. Kemudian pemrosesan. Pemrosesan ini ada daftar tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diperlukan. Jadi ketika kita sudah punya sumber data input sebagai sumber data input, kemudian data tersebut diproses. Nah, proses ini adalah daftar tindakannya. Apa aja yang diperlukan sih, apa saja yang harus dilakukan, sehingga dari proses input tersebut bisa menghasilkan suatu output atau keluaran, dan inilah yang nantinya akan disebut sebagai penyelesaian masalah. Saat membaca rumusan masalah, komponen input dan output mudah diidentifikasi. Jadi ketika kita sudah punya rumusan masalahnya, udah tahu nih masalahnya apa, kemudian dibuat listnya, daftarnya kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan, apa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, kita dengan mudah mengidentifikasi inputnya apa dan outputnya nanti apa yang akan dihasilkan. Karena menggunakan kata-kata deskriptif seperti kata benda dan kata sifat, ya. Komponen pemrosesan juga diidentifikasi dengan mudah. Pernyataan masalah biasanya menggambarkan langkah-langkah pemrosesan sebagai tindakan menggunakan kata kerja dan kata keterangan. Itu untuk proses ya.
Jadi proses itu menggambarkan langkah-langkahnya yang akan dijadikan sebagai tindakan. Saat membagi masalah menjadi 3 komponen yang berbeda, analisis kata-kata aktual yang digunakan dalam spesifikasi dan bagi menjadi kata-kata yang deskriptif dan yang menyiratkan tindakan. Mungkin membantu untuk menggarisbawahi kata benda, kata sifat, dan kata kerja yang digunakan secara spesifik. Dalam beberapa masalah pemrograman, input, proses, dan output mungkin tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi kebanyakan masalah-masalah dalam suatu pemrograman itu langsung bikin kode programnya misalnya, langsung masuk ke coding, tapi sebelumnya belum mendefinisikan apa saja yang termasuk ke dalam input, proses, dan output. Dan ini yang menjadi kendala dalam proses perancangan program. Dalam kasus seperti itu, yang terbaik adalah berkonsentrasi pada output yang diperlukan. Melakukan hal ini kemudian akan menentukan input dan cara akan ditetapkan untuk menentukan langkah-langkah pemrosesan yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Pada tahap ini, bagian pemrosesan harus menjadi daftar tindakan apa yang perlu dilakukan, bukan bagaimana tindakan itu akan diselesaikan. Jadi, bagian yang akan memproses data ini, kita buat dia harus ngapain aja, atau daftar tindakannya apa saja yang harus dia lakukan. Bukan bagaimana tindakan itu untuk diselesaikan ya, tapi kita buat aja daftar prosesnya itu apa aja sih untuk menghasilkan output tersebut. Jadi fokusnya ke output. Ketika kita sudah tahu outputnya, kita bisa menentukan inputnya dan menentukan proses datanya apa saja. Kemudian, jangan mencoba untuk menemukan solusi sebelum masalah sepenuhnya didefinisikan. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu masalah yang terjadi di sistem berjalan saat ini. Apa ya, sebelum kita mau membuat suatu program, misalnya merancang suatu program, ya apa sih kendalanya yang dihadapi dengan sistem yang berjalan sekarang. Kita harus tahu. Jadi langkah awalnya benar-benar harus mendefinisikan masalah. Kita lihat contoh, sebuah program diperlukan untuk membaca 3 angka, menjumlahkannya, dan mencetak totalnya. Ya, jadi kita harus lihat nih, ketika ada permasalahan, ada studi kasus di sini ya, adanya sebuah program itu digunakan untuk bisa membaca 3 angka. Kemudian dia menjumlahkan dan mencetak totalnya berapa. Sekarang kita harus bisa membedakan mana sebagai input, mana proses, dan mana outputnya. Inputnya yang bagian mana? Kita bisa analisis. Di sini ada program bisa untuk membaca 3 angka. Berarti ini sebagai input. Ada angka 1, angka 2, dan angka 3. Karena angkanya ada 3 ya. Kemudian, untuk prosesnya, kita bisa menggunakan proses nih. Ada menjumlahkannya, berarti ada proses penjumlahan. Di mana proses penjumlahannya ini berarti menjumlahkan ketiga angka yang sudah ada di input. Dan outputnya adalah mencetak total. Ini ada input, proses, dan output. Dengan melihat kata benda dan kata sifat yang digarisbawahi, mudah untuk melihat bahwa input untuk masalah ini adalah 3 angka. Jadi kata bendanya yaitu ada 3 angka dan total ya. Nah, untuk inputnya di dalam masalah ini adalah 3 angka dan outputnya adalah total. Akan sangat membantu untuk menuliskan 2 komponen pertama ini dalam diagram sederhana yang kita sebut dengan diagram pendefinisian. Ini contohnya. Kita bagi menjadi input, proses, dan output. Kita tentukan nih inputnya ada 3 angka. Berarti angka 1, angka 2, angka 3. Yang digarisbawahi ya. Dan outputnya ada di total. Yaitu sini, outputnya total.
Kedua, garis bawahi kata kerja dan kata keterangan yang digunakan dalam spesifikasi untuk menetapkan tindakan yang diperlukan. Nah, untuk menghasilkan output ini ya, yaitu total, apa yang harus kita lakukan dengan 3 angka ini? Yaitu kita harus melakukan ini, penjumlahan, menjumlahkan yang nantinya masuk di bagian proses. Nih ya. Contohnya yaitu dengan melihat kata-kata yang digarisbawahi, dapat dilihat bahwa kata kerja pemrosesan adalah baca. Nih ya. Baca, jumlah, dan cetak. Langkah-langkah ini sekarang dapat ditambahkan ke diagram pendefinisian untuk membuatnya lengkap. Saat menuliskan setiap kata kerja pemrosesan, serta juga objek atau kata benda yang terkait dengan setiap kata kerja. Diagramnya mendefinisikannya seperti ini. Inputnya angka 1, angka 2, angka 3. Processingnya baca 3 angka, kemudian jumlahkan ketiga angka tersebut, cetak angka total. Nah, ini hasilnya itu dia akan menampilkan total. Input untuk masalah, output yang akan dihasilkan, dan langkah-langkah processing yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Jadi, processing ini adalah langkah-langkahnya bagaimana caranya merubah si input ini menjadi output, yaitu ketiga angka ini akan menghasilkan total. Nah, caranya ada di bagian processing. Ketika menulis langkah-langkah pemrosesan dalam suatu algoritma, gunakan kata-kata yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilakukan dalam tugas atau fungsi tertentu. Ya, kata-kata yang menggambarkan pekerjaan. Kalau untuk input, biasanya kita bisa menggunakan read atau baca ya. Read 3 numbers atau baca 3 angka. Add numbers together. Tambahkan angkanya. Ketiga angka tersebut maksudnya ya, add, tambahkan. Print total number atau cetak angka total. Ada pola dalam kata-kata yang dipilih untuk menggambarkan langkah-langkah ini. Setiap tindakan digambarkan sebagai kata kerja tunggal diikuti oleh objek 2 kata. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika kita mengikuti konvensi ini untuk menggambarkan langkah pemrosesan, 2 manfaat akan dihasilkan. Pertama, kita menggunakan pendekatan disiplin untuk mendefinisikan masalah. Dan kedua, pemrosesan dibagi menjadi tugas atau fungsi yang terpisah. Contoh lagi ya. Sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk membaca suhu maksimum dan minimum pada hari tertentu. Menerima pembacaan tersebut sebagian bilangan bulat dan menghitung dan menampilkan ke layar suhu rata-ratanya. Dihitung dengan rumusnya itu suhu maksimum ditambah suhu minimum dibagi 2. Pertama, menetapkan komponen input dan output dengan menggarisbawahi kata benda dan kata sifat dalam pernyataan masalah. Sebuah program diperlukan untuk meminta operator terminal untuk maksimum dan minimum suhu. Jadi, ini bisa kita garis bawahi sebagai inputannya. Inputnya yaitu suhu maksimum dan suhu minimum pada hari tertentu. Terima pembacaan tersebut sebagai bilangan bulat dan hitung serta tampilkan ke layar suhu rata-ratanya. Dengan proses perhitungannya yaitu suhu maksimum tambah suhu minimum dibagi 2. Komponen input dalam pembacaan suhu maksimum dan minimum dan output adalah suhu rata-rata. Jadi inputnya itu nih, read suhu maksimum, read suhu minimum, atau baca suhu maksimum, baca suhu minimum. Ini kita jadikan sebagai input. Outputnya yang mana? Yaitu biasanya print suhu rata-rata ya, atau cetak suhu rata-rata. Di mana proses untuk mencari suhu rata-rata yaitu dari sini. Proses ini ya. Nah, ini menggunakan nama yang bermakna komponen algoritma. Jadi kita tadi ya, untuk menghitung suhu rata-rata, ada input, proses, dan output.
Inputnya tadi ada 2, suhu maksimum dan suhu minimum. Ini kita buat 2. Outputnya yaitu suhu total atau suhu rata-rata. Ini totalnya, average temperature. Kemudian langkah-langkahnya ada di bagian processing. Processing kita lihat from suhu, get suhu, calculate average suhu, display average suhu. Nah, from suhu ini berarti dia meminta untuk pembacaan suhu maksimum dan minimum ya, sehingga nanti akan mendapatkan nilai suhunya berapa, yaitu get suhu, terus hitung suhu rata-ratanya lalu tampilkan. Nah, kata kerja pemrosesan yang digunakan dalam contoh ini adalah ada prompt, get, calculate, dan display. Dengan menemukan objek terkait dari kata kerja ini, diagram pendefinisian sekarang dapat diselesaikan sebagai berikut. Seperti ini. Ada prompt, get, calculate, dan display. Kata-kata ini kita bisa menentukan sendiri tergantung dari contoh kasusnya. Ya. Jadi, kalian bebas boleh menggunakan bahasa kata-kata yang kalian inginkan untuk dibuat di dalam algoritma. Kemudian desain solusi algoritma. Merancang algoritma solusi adalah tugas yang paling menantang dalam siklus hidup suatu program. Setelah masalah didefinisikan dengan benar, maka kita bisa mulai menguraikan solusi. Upaya pertama dalam merancang algoritma solusi biasanya tidak menghasilkan produk jadi. Langkah-langkah solusi mungkin nantinya dapat diubah atau dihapus. Pseudocode berguna dalam proses coba-coba ini karena relatif mudah untuk menambah, menghapus, atau mengubah instruksi. Dan jangan ragu untuk mengubah algoritma atau bahkan membuangnya dan memulainya lagi. Kita tidak sepenuhnya puas jika kita tidak sepenuhnya puas dengan hasil algoritma itu, atau jika algoritmanya tidak benar, maka program juga tidak dapat berjalan dengan benar. Ada beberapa argumen bahwa pekerjaan seorang programmer itu berakhir dengan desain algoritma. Setelah itu, seorang pembuat kode atau programmer dapat mengkodekan algoritma solusi ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Tapi dalam praktiknya, biasanya ini tidak terjadi. Namun penting bahwa kita tidak memulai pengkodean sampai langkah-langkah yang diperlukan untuk mendefinisikan masalah dan rancangan algoritma solusi selesai. Ini contohnya ya, dari definisi diagram, defining diagram, kemudian masuk ke solution algoritma atau algoritma solusi. Jadi kalau kita sudah buat diagramnya, input, proses, dan output, ada angka 1, 2, 3, kemudian prosesnya merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan, dan menghasilkan outputnya total, terus kita langsung menerapkan di dalam suatu algoritma solusi. Bagaimana menerapkannya? Kita bisa buat seperti ini. Add 3 numbers, read angka 1, angka 2, angka 3, kemudian total sama dengan, kita masukkan rumusnya, print total, berarti mencetak total, selesai. Nah, ini adalah suatu algoritma solusi untuk menghasilkan pemecahan masalah dari diagram yang sudah kita buat dalam bentuk defining diagram. Ini contohnya. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam algoritma solusi ini ya. Yang pertama, sebuah nama telah diberikan untuk algoritma, yaitu add 3 numbers. Ini nama algoritmanya. Dan apakah bebas? Bebas, boleh kita tambah. Ini seperti judul ya, judul algoritma atau judul program. Jadi boleh kita tambah, buat dengan judul kita sendiri. Yang penting penulisannya, judul itu berkaitan dengan isi algoritma itu sendiri. Nama algoritma harus menjelaskan secara singkat fungsi dari algoritma dan biasanya dinyatakan sebagai kata kerja tunggal diikuti oleh objek 2 kata. Pernyataan N di akhir algoritma menunjukkan bahwa algoritma selesai. N ini ya. Jadi
algoritma itu juga harus berakhir. Kalau tidak ada n-nya berarti belum ada akhirnya. Makanya kita tambahkan n sebagai tanda bahwa berakhirnya algoritma tersebut. Semua langkah pemrosesan antar nama algoritma dan pernyataan n telah diidentifikasi agar mudah dibaca. Semua langkah pemrosesan ya antara nama algoritma dan pernyataan n-nya itu sudah diidentifikasi. Setiap langkah pemrosesan dalam diagram pendefinisian berhubungan langsung dengan satu atau lebih pernyataan dalam algoritma. Misalnya, baca 3 angka dalam diagram pendefinisian menjadi read ya. Jadi baca 3 angka itu kalau didefinisikan dalam diagram itu menjadi baca 3 angka itu kan adanya di dalam diagram pendefinisian. Tapi kalau sudah masuk algoritma berarti kita rubah menjadi read angka 1, angka 2, angka 3. Ini di dalam algoritma. Dan menjumlahkan angka, kita ubah menjadi total sama dengan langsung masuk ke rumusnya. Jadi benar-benar sudah seperti kode programnya, ya, seperti sudah masuk ke dalam pemrograman. Padahal ini masih di algoritma ya. Sekarang setelah algoritma selesai, disk checking solusi dan kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau algoritmanya udah selesai, baru kita bisa melakukan disk checking, dicek apakah sudah benar atau belum solusi yang kita rancang, kemudian baru kita buat dia ke dalam bahasa pemrograman. Nah, bagaimana melakukan checking solution algorithm? Setelah algoritma solusi telah ditetapkan, itu harus diuji kebenarannya. Langkah ini diperlukan karena sebagian besar kesalahan logika utama terjadi selama pengembangan algoritma. Dan jika tidak terdeteksi, kesalahan ini dapat diteruskan ke program. Jauh lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam pseudocode daripada dalam kode program yang sebenarnya. Ini karena begitu pemrograman dimulai, biasanya diasumsikan bahwa logika algoritmanya sudah benar. Kemudian, ketika kesalahan terdeteksi, perhatian kita ini fokus pada baris kode individu untuk mengidentifikasi masalah, bukan pada logika yang dinyatakan dalam algoritma. Sehingga terlalu sulit untuk mundur dan menganalisis program secara keseluruhan. Akibatnya banyak jam yang membuat frustasi ya, karena kehilangan waktu yang cukup banyak, dana yang terbuang sia-sia selama pengujian. Kemudian sebenarnya hal ini bisa dihindari dengan menghabiskan beberapa menit saja dengan proses disk checking algoritma solusi. Nah, proses disk checking ini melibatkan penelusuran melalui logika algoritma dengan beberapa data uji yang dipilih. Artinya, bekerja melalui logika algoritma persis seperti yang dilakukan komputer, melacak semua nilai variabel utama pada selembar kertas, kemudian memainkan logika seperti komputer. Ini tidak hanya membantu mendeteksi kesalahan sejak dini, tetapi juga membantu kita menjadi terbiasa dengan bagaimana program itu dapat berjalan. Semakin dekat kita dengan eksekusi program, semakin mudah untuk mendeteksi kesalahan. Kemudian selecting test data, kita memilih data uji ya yang digunakan untuk diperiksa. Kita lihat spesifikasi program dan pilih kasus uji sederhana yang didasarkan pada persyaratan spesifikasi, bukan algoritma. Dengan melakukan ini, kita masih bisa berkonsentrasi pada apa yang seharusnya dilakukan oleh program. Untuk memeriksa algoritma, kita hanya perlu memerlukan beberapa kasus uji sederhana yang akan mengikuti jalur utama logika algoritma. Tes yang jauh lebih komprehensif akan dilakukan serta algoritma dikodekan ke dalam bahasa pemrograman. Ini langkah-langkahnya ya, kita pilih kasus uji input sederhana yang valid, kemudian tetapkan hasil sederhana yang diharapkan. Jadi kita mengharapkannya keluarannya apa gitu ya di setiap kasus uji. Ini adalah satu alasan memilih data uji sederhana sehingga jauh lebih mudah untuk menentukan totalnya ya.
kayak misalnya 10, 20, dan 30 daripada kita mengharapkannya hasilnya 3,75, 2,89, atau 5,31. Jadi kita lebih mudah dengan cara memilih data uji yang sederhana. Buatlah tabel pada selembar kertas dari nama variabel yang relevan dalam algoritma. Jalankan kasus uji pertama melalui algoritma baris demi baris. Simpan catatan langkah demi langkah dari isi setiap variabel dalam tabel saat data melewati logika. Kemudian ulangi prosesnya menggunakan kasus data uji yang lain hingga algoritma telah mencapai akhir logisnya. Periksa apakah yang dihasilkan ini sesuai ya dengan yang kita harapkan. Pada langkah 2, jadi cocok nggak hasilnya? Kalau sudah, hasil aktual yang dikembangkan pada langkah 5. Dengan memeriksa algoritma di meja, kita mencoba untuk mendeteksi kesalahan lebih awal ya. Jadi sebelum masuk ke pemrograman, kita sudah mendeteksi dulu apakah ada kesalahan atau tidak dari algoritma yang sudah kita rancang. Nah, desk checking akan menghilangkan sebagian besar kesalahan, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa algoritma itu sudah 100% benar. Tapi paling tidak dia akan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Contohnya ini ya tadi ya, add 3 numbers, dia baca angka 1, 2, 3, totalnya dijumlahkan, kemudian baru cetak hasilnya yaitu cetak total. Nah, desk checking-nya seperti ini. Kita uji dulu datasetnya ya. Kita ambil misalnya 3 angka yang kita pilih sebagai kasus ujinya yaitu 10, 20, dan 30. Ini yang pertama, dan kedua kita tes lagi dengan 40, 41, dan 42. Kita tinggal membuat tabelnya ya, first dataset sama second dataset. Jadi data uji 1 dan data uji 2. Data uji 1 nilainya yaitu 10, 20, 30, dan data uji 2 nilainya 40, 41, 42. Nah, tetapkan hasil yang kita harapkan itu apa dari kedua data ini. Untuk first dataset kita mengharapkan nilainya 60, sedangkan di second dataset kita mengharapkan nilainya 132. Nah, kita nanti tinggal lihat apakah relevan hasilnya, nama variabel yang relevan, dan lewati setiap kumpulan data uji melalui algoritma solusi. Nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan. Kita tinggal lihat apakah hasilnya sesuai atau tidak. Ketika dimasukkan di first dataset, yaitu angka 1, 10, angka 2, 20, angka 3, 30, maka dia akan menghasilkan total 60. Setelah itu baru cetak, langkah ketiganya cetak. Ini juga sama, second dataset, langkah pertamanya, read angka 1, 2, 3, yaitu 40, 41, 42. Langkah yang keduanya adalah jumlahkan angka 1, 2, 3, ya, berarti 40, 41, 42 dijumlahkan, maka dia akan totalnya bernilai 132. Kalau sudah, maka cetak atau print total. Ini untuk uji ya, desk checking manual. Nah, desk checking ini harusnya tidak memakan waktu yang banyak ya, tidak lebih dari beberapa menit. Yang sekarang dapat kita lanjutkan untuk mengkodekan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau sudah selesai, sudah benar hasilnya, maka kita bisa langsung menerapkannya ke dalam bahasa pemrograman. Dan perlu diperhatikan bahwa jika pada akhir desk checking, hasil aktual tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka algoritma kemungkinan berisi kesalahan di dalam logikanya. Dalam hal ini kita harus periksa ulang algoritma tersebut dan perbaiki kesalahan yang ada. Kesimpulan dari materi ini yaitu mendefinisikan masalah dengan membuat defining diagram, membuat algoritma solusi menggunakan pseudocode, dan desk check algoritma menggunakan 2 kasus uji yang valid. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan baik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.